Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Anita Widyastuti, NIM 20200017046. 2. Siti Nur Maryanti, NIM 20200017150. 3. Fitri Cahyaningsih, NIM 20200017056. 4. Franciscus Felicianus Sales, NIM 20200017050. Di sini kami akan menjelaskan tentang surat pemberitahuan wajib pajak badan. Yang pertama ada bentuk dan isi SPT tahunan PPh WP badan. SPT tahunan PPh WP badan terdiri atas induk SPT dan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Induk SPT dan lampiran-lampirannya masing-masing diberi nomor, kode, dan nama formular sebagai berikut. Yang pertama ada kode formulir 1771, keterangan surat pemberitahuan tahunan PPh WP badan, nama formulir, tertera induk SPT. Yang kedua 1771-1, penghitungan penghasilan neto fiskal, nama formulir lampiran 1. Yang ketiga 1771-2, perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial, nama formulir tertera lampiran kedua. Yang keempat 1771-3, kredit pajak dalam negeri, nama formulir tertera lampiran ketiga. Yang kelima 1771-4, PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, nama formulir lampiran keempat. Yang keenam ada 1771-5, daftar pemegang saham dan jumlah dividen yang dibagikan, daftar susunan pengurus dan komisaris, nama formulir lampiran kelima. Yang terakhir 1771-6, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, tertera lampiran 6. Lampiran khusus yang terdiri atas 1. Lampiran khusus 1A tentang daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Kedua, lampiran khusus 2A tentang penghitungan kompensasi kerugian fiskal. 3. Lampiran khusus 3A tentang pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. 4. Lampiran khusus 3A 1 tentang penyertaan transaksi dalam hubungan istimewa. 5. Lampiran khusus 3A2 tentang pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Keenam, lampiran khusus 4A tentang fasilitas penanaman modal. 7. Lampiran khusus 5A tentang daftar utama cabang perusahaan. 8. Lampiran khusus 6A tentang penghitungan PPh pasal 26 ayat 4. 9. Lampiran khusus 7A tentang kredit pajak luar negeri. 10. Lampiran kasus 8A tentang transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan meliputi A. Lampiran 8A1 untuk perusahaan manufaktur, B. Lampiran 8A2 untuk perusahaan dagang, C. Lampiran 8A3 untuk bank konvensional, D. Lampiran 8A4 untuk bank syariah, E. Lampiran 8A5 untuk perusahaan asuransi, F. Lampiran 8A6 untuk perusahaan non-kualifikasi. Kasus pertama, pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Contohnya, PT Perdana didirikan pada tahun 1999, merupakan wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha dagang.
1. Data wajib pajak, nama wajib pajak PT Perdana, NPWP 01445515410000, alamat kedudukan Jalan Kenari nomor 49. Nama pemimpin Akbar Perdana Putra, alamat rumah Jalan Swakarya nomor 5, Yogyakarta. Klasifikasi badan perseroan terbatas. 2. Kegiatan usaha. Pada tahun 2016, PT Perdana memperoleh penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri. Laporan laba rugi komersial pada tahun 2016 sebagai berikut. Untuk tahun yang di akhir 31 Desember 2016 tertera dalam rupiah, penghasilan dari usaha dalam negeri. Yang pertama ada penjualan sebesar 20 miliar, ratur penjualan 954.852 dikurangkan, dan ada tambahan potongan penjualan dikurangi lagi 545.987.000. Lalu ada penjualan neto, hasil dari pengurangan menjadi 18.504.815.000. Lalu ada biaya usaha meliputi gaji, upah, THR, tunjangan lain, alat tulis dan biaya kantor, biaya perjalanan dinas, biaya listrik dan telepon, biaya makan karyawan, biaya promosi, PBB dan biaya materai, pajak, biaya representasi, biaya royalti, biaya konsumsi, biaya sewa, biaya kerugian piutang. Lalu yang kedua ada laporan laba rugi PT Perdana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tertera dalam rupiah, terdapat di dalam slide nomor 5 seperti berikut. Yang ketiga ada data pemegang saham. Nomor 1 ada PT Ananda, yang kedua Yunianto, 3 Akbar Perdana. Jenis saham semua saham biasa, lembar nominal 100.000, 50.000 dan 50.000 per lembar, semuanya 9.000. Yang keempat lain-lain, PT Perdana menyampaikan SPT tahunan PPh. Pada batas akhir penyampaian SPT diminta 1. Rekonsiliasi fiskal untuk menyiapkan menyusun laporan laba rugi fiskal dan mengisi SPT tahunan PPh. 2. Setorkan kurang bayar dengan mengisi SSP apabila terdapat kurang bayar. 3. Isilah SPT tahunan PPh tahun 2016. Keempat, penyelesaian. Penjelasan informasi kasus A1 sampai dengan A12 untuk menyusun rekonsiliasi fiskal dan mengisi formulir 1771-1. Untuk selanjutnya yang keempat, penyelesaian. Penjelasan informasi kasus A1 sampai A12 untuk menyusun rekonsiliasi fiskal dan mengisi form 1771 Romawi 1. Untuk A1, penjualan kepada karyawan yang pembayarannya tidak dilakukan pada saat transaksi tetap diakui sebagai penjualan pada tahun 2016. Dalam rekonsiliasi fiskal, penjualan kepada karyawan akan menambah penghasilan dan menaikkan laba kena pajak sebagai koreksi positif. Form yang diisi yaitu 1771 Romawi 1 5I. Untuk A2, imbalan dalam bentuk natura tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai pasal 9 ayat 1 UU PPh. Oleh karena itu, dalam rekonsiliasi fiskal, jumlah biaya tersebut harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi yang berarti berpengaruh menaikkan laba kena pajak sebagai koreksi positif. Form yang diisi yaitu 1771 Romawi 1 5C.
Untuk A3, biaya yang dilakukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai pasal 9 ayat 1 UU PPh. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal jumlah biaya tersebut harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi dan berpengaruh pada naiknya laba kena pajak sebagai koreksi positif. Form yang diisi yaitu 1771 Romawi 1 5A. Untuk A4, sumbangan berbagai kepentingan tetapi tidak mempunyai hubungan kerja merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam biaya promosi harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi dan berpengaruh pada naiknya laba kena pajak sebagai koreksi positif. Form yang diisi yaitu 1771 Romawi 1 5E. Untuk A5, pajak penghasilan yang dibayarkan oleh WP tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto WP. PPh pasal 25, 60 juta yang dibayarkan oleh WP PT Perdana dalam tahun 2016 tidak boleh dimasukkan sebagai biaya pada tahun 2016. Rekonsiliasi fiskal jumlah tersebut harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi dan menaikkan laba kena pajak sebagai koreksi positif. Form yang diisi yaitu 1771 Romawi 1 5F. Untuk K6, biaya representasi tidak ada daftar normatif merupakan non-deductible expense. Dalam rekonsiliasi fiskal, jumlah biaya tersebut harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi dan berpengaruh pada naiknya laba kena pajak sebagai koreksi positif. Form yang diisi yaitu 1771 Romawi 1 5I. Untuk A7, beban royalti non-deductible expense, penjelasan sama seperti A6. Form yang diisi yaitu 1771 Romawi 1 5L. Untuk A8, perusahaan membentuk cadangan pada akhir tahun 2016 sehingga dalam laporan laba rugi tampak kerugian piutang. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan fiskal yang menyatakan bahwa kerugian piutang boleh diakui adalah jumlah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih pada tahun 2016. Oleh karena piutangnya nyata-nyata tidak dapat ditagih menurut fiskal, maka biaya kerugian piutang menurut akuntansi harus dikurangi dan berpengaruh pada naiknya laba kena pajak sebagai koreksi positif. Form yang diisi yaitu 1771 Romawi 1 5B. Untuk A9, dalam rekonsiliasi fiskal, biaya penyusutan menurut akuntansi harus ditambah dengan 36 juta. Hal ini mengurangi laba kena pajak sebagai koreksi negatif. Form yang diisi yaitu 1771 Romawi 1 6A dan lampiran khusus 1A. A10 penjelasan sama seperti A2, form yang diisi yaitu 1771 Romawi 1 5C. Untuk A11, dalam koreksi fiskal penghasilan berupa sewa atas bangunan 5 juta dikurangi dari penghasilan sewa menurut akuntansi dan berpengaruh pada turunnya laba kena pajak sebagai koreksi negatif. Form yang diisi yaitu 1771 Romawi 1 4. Untuk A12, dividen yang diterima PT Perdana dan PT Andana sebesar 25 juta harus dikurangkan dari penghasilan dividen menurut akuntansi. Jadi dapat menurunkan laba kena pajak sebagai koreksi negatif. Form yang diisi yaitu 1771 Romawi 1 4. Menyusun laporan rekonsiliasi fiskal tahun pajak 2016 dari laporan laba rugi komersial dan informasi kasus A1 sampai A12. PT Perdana Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Laba Rugi Tahun Pajak 2016 dalam rupiah. Penghasilan usaha dalam negeri. Penjualannya menurut akuntansi 20.005.654.
Koreksi positif A1 ditambah 20.000. Jadi menurut fiskal 20.025.654. Retur penjualan menurut akuntansi dan menurut fiskal 954.852. Potongan penjualan menurut akuntansi dan menurut fiskal 545.987. Penjualan neto menurut fiskal dan menurut akuntansi 18.504.815. HPP menurut akuntansi dan menurut fiskal 14.654.879. Laba bruto menurut akuntansi dan menurut fiskal 3.849.936. Yang selanjutnya yaitu biaya. Yang pertama, gaji, upah, THR, dan tunjangan lain-lain. Menurut akuntansi 1.551.900. Koreksi positifnya A2 dikurangi 25.465. Jadi menurut fiskal totalnya 1.526.435. Yang kedua, alat tulis dan biaya kantor. Menurut akuntansi dan menurut fiskal sebesar 23.958. Yang ketiga, biaya perjalanan dinas. Menurut akuntansi 53.465. Koreksi positif A3 dikurangi 596. Jadi menurut fiskal totalnya 52.869. Yang keempat, biaya listrik dan telepon. Menurut akuntansi dan fiskal yaitu 16.825. Yang kelima, biaya makan karyawan. Menurut fiskal dan menurut akuntansi 36.783. Yang keenam, biaya promosi. Menurut akuntansi 297.285. Koreksi positif A4 dikurangi 12.754. Jadi menurut fiskal 284.531. Yang ketujuh, PBB dan bea materai. Menurut akuntansi dan menurut fiskal 53.726. Yang kedelapan, pajak. Menurut akuntansi 60.000. Koreksi positif A5 dikurangi 60.000 jadi untuk menurut fiskal 0. Yang kesembilan, biaya representasi 65.798. Koreksi positifnya A6 dikurangi 65.798. Jadi menurut fiskalnya juga 0. Yang ke-10, biaya royalti. Menurut akuntansi sebesar 237.465. Koreksi positif A7 dikurangi 12.112. Jadi menurut fiskalnya 225.353. Yang ke-11, biaya konsumsi. Menurut akuntansi dan menurut fiskal 12.132. Yang ke-12, biaya sewa. Menurut akuntansi dan menurut fiskal 197.958. Yang ke-13, biaya kerugian piutang. Menurut akuntansi 105.654. Koreksi positif A8 dikurangi 45.154. Jadi menurut fiskal 60.500. Yang ke-14, biaya penyusutan 169.000. Koreksi negatif A9 ditambah 36.000. Jadi menurut fiskal 205.000. Yang ke-15, biaya lain-lain sebesar 293.873. Koreksi positif dikurangi 2.652. Ini masuk A10. Jadi menurut fiskal totalnya 291.221. Total biaya usaha seluruhnya
3.175.822 itu menurut akuntansi. Untuk menurut fiskalnya totalnya 2.987.291. Untuk selanjutnya yaitu penghasilan luar usaha. Yang pertama ada dividen menurut akuntansi sebesar 40.000. Koreksi negatif A12 dikurangi 25.000 jadi menurut fiskal 15.000. Yang kedua sewa sebesar 25.000. Koreksi negatifnya A11 dikurangi 5.000 jadi menurut fiskal 20.000. Total penghasilan di luar usaha menurut akuntansi 65.000, menurut fiskal 35.000. Laba bersih dalam negeri menurut akuntansi 739.114, menurut fiskal 917.645. Penghasilan di luar negeri yang pertama ada laba usaha dari Kanada menurut akuntansi dan menurut fiskal sebesar 200.000. Yang kedua, bunga obligasi di Singapura menurut akuntansi dan menurut fiskal sebesar 50.000. Total penghasilan di luar negeri menurut akuntansi dan menurut fiskal 250.000. Laba atau penghasilan neto menurut akuntansi 989.114, menurut fiskal 1.167.645. Untuk selanjutnya yaitu PT Perdana Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Laba Rugi Tahun Pajak 2016 dalam rupiah. Penghasilan neto laba bersih komersial sebesar 989.114.000. Koreksi fiskal positifnya ada penjualan kepada karyawan 20 juta, natura dalam gaji 25.465.000, pengeluaran untuk pemegang saham dalam biaya perjalanan dinas 596.000, sumbangan tidak terkait hubungan kerja pada biaya promosi 12.754.000, pajak penghasilan dalam pajak 60 juta, pengeluaran tidak ada daftar nominatif pada biaya representatif 65.798.000, biaya royalti tidak disertai bukti pendukung dari pihak luar 12.112.000, cadangan dalam biaya kerugian piutang 45.154.000, biaya rekreasi sebagai kenikmatan dalam beban lain-lain sebesar 2.652.000. Total koreksi fiskal positifnya yaitu 244.531.000. Untuk koreksi fiskal negatifnya yaitu ada selisih perhitungan depresiasi akuntansi lebih besar daripada fiskal sebesar 36 juta, dividen bukan objek pajak sebesar 25 juta, dan sewa PPh-nya bersifat fiskal sebesar 5 juta. Jadi untuk total koreksi fiskal negatifnya ada 66 juta. Untuk penghasilan neto fiskalnya ada 1.167.645.000. Baik, yang berikut penjelasan informasi A11 sampai dengan A12 dan B1 sampai dengan B4 untuk menghitung kredit pajak dan mengisi formulir 1.71 Romawi 3 dan 1.71 Romawi 4 tahun pajak 2016. Untuk yang pertama sumber informasi A11 penjelasannya PPh pasal 23 atas sewa peralatan pabrik dari PT Putra Surya sama dengan 2% dikali 12 juta sama dengan Rp240.000. Formulir yang diisi 1.71 Romawi 3. Berikut PPh pasal 23 atas sewa kendaraan PT Putra Surya sama dengan 2% dikali 8 juta sama dengan Rp160.000. Formulir yang diisi 1.71 Romawi 3. Yang berikut PPh atas sewa bangunan final sama dengan 10% dikali 5.000 sama dengan Rp500.000. Formulir yang diisi 1.71
1771 Romawi 4 Bak A. Yang berikut sumber informasi A12. PPh pasal 23 atas dividen dari PT Adinda sama dengan 5% dikali 15 juta sama dengan Rp2.250.000. Formulir isi 1771 Romawi 3. Berikut dividen dari PT Kapuas Raya dengan 25 juta bukan objek pajak. Formulir yang diisi 1771 Romawi 4 Bak B. Yang berikut sumber informasi A11 dan A12. Total PPh pasal 23 sama dengan 240.000 ditambah 160.000 ditambah Rp2.250.000 sama dengan Rp2.650.000. Berikut sumber informasi B1. PPh pasal 22 atas penyerahan kepada pemungut bendahara Dinas Perhub. Dasar pengenaan pajak sama dengan 10% per 10 kali 8.800.000.000 sama dengan 8 miliar. Formulir yang diisi 1771 Romawi 3. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali 8 miliar sama dengan 120 juta ribu rupiah. Formulir yang diisi 1771 Romawi 3. Sumber informasi B2. Penjelasan. PPh pasal 22 atas impor barang. Nilai impor sama dengan CIF ditambah biaya masuk dan biaya masuk tambahan sama dengan $40 ditambah $3.000 ditambah $7.000 ditambah 25% dikali CIF sama dengan $50.000 ditambah 25% dikali $50 juta sama dengan $62.500 dikali 10.000 sama dengan Rp625.000. Formulir yang diisi 1771 Romawi 3. Berikut sumber informasi B1 dan B2. Total PPh pasal 22 sama dengan 120 juta ditambah 15.625.000 rupiah sama dengan 135.625.000 rupiah. Yang berikut sumber informasi laporan laba rugi dan informasi B3. Pertama, PPh pasal 24 untuk negara Kanada. Yang pertama, PPh yang terutang Rp250.916.375. Lampiran khusus 7A. Yang kedua, penghasilan di Singapura sebagai total PKP dikali PPh terutang sama dengan 200 juta per 1.157.645.000 rupiah dikali 251.916.375 rupiah sama dengan 43.522.215 rupiah. Yang ketiga, PPh terutang atau dibayar di Kanada sama dengan 40% dikali 200 juta sama dengan 80 juta. Kredit pajak LN PPh pasal 24 Kanada sama dengan 43.522.215 rupiah. Sumber informasi yang berikut laporan laba rugi dan kasus B4. PPh pasal 24 untuk negara Singapura. Yang pertama, PPh yang terutang sama dengan 251.916.375 rupiah. Lampiran khusus 7A. Yang kedua, penghasilan di Singapura dibagi total PKP dikali PPh terutang sama dengan 50 juta per 1.157.645.000 rupiah dikali 251.916.375
Rp16.375 sama dengan Rp10.880.554. Kredit pajak LN PPh pasal 24 Singapura sama dengan 10 juta. Total kredit pajak LN sama dengan Rp43.522.215 ditambah dengan 10 juta sama dengan Rp53.522.215. Formulir yang diisi 1771B nomor 8B. Berikut sumber informasi B5. Angsuran PPh pasal 25 tidak merupakan biaya pengeluaran pengurangan penghasilan bruto atau telah dibahas pada penjelasan A5. Tetapi sebagai pengurangan PPh terutang, yaitu dimaksud sebagai PPh dibayar sendiri. Untuk formulir yang diisi 1771C nomor 10A. B6. Penjelasan rugi fiskal tahun 2013 350 juta. Dikompensasikan pada laba fiskal tahun 2014 150 juta. Sisa rugi fiskal pada tahun 2013 200 juta. Dikompensasikan pada laba fiskal tahun 2015 190 juta. Sisa rugi fiskal pada tahun 2013 10 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2013 seluruhnya dikompensasikan pada laba fiskal tahun 2016. Jadi formulir yang diisi sama dengan 1771A nomor 2 dalam lampiran khusus 2A. Menghitung PPh yang terutang tanpa pajak 2016. Penghasilan neto fiskal Rp1.167.645.000. Ini merupakan laporan laba rugi fiskal. Kompensasi rugi tahun sebelumnya 10 juta. Ini merupakan info kasus B6. Penghasilan kena pajak sama dengan Rp1.157.645.000. Berikut penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas sama dengan Rp4.800.000 dibagi 18.524.815.000 dikali 1.157.645.000 sama dengan Rp299.959.000. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas sama dengan Rp1.157.645.000 dikurang Rp299.959.000 sama dengan Rp857.686.000. PPh terutang 50% dikali 25% dikali Rp299.959.000 dengan Rp3.494.875.000. 25% dikali Rp857.686.000 dengan Rp217.421.500. Berikut menghitung PPh kurang atau lebih dibayar tahun pajak 2016. Total PPh terutang. Kredit pajak yang pertama PPh pasal 22 Rp135.625.000. PPh pasal 23 Rp2.650.000. PPh pasal 24 Rp53.522.215. PPh pasal 25 info kasus B5 sama dengan Rp60 juta. Total kredit pajak tahun 2016 Rp215.797.215. PPh kurang dibayar tahun 2016 Rp119.160. Untuk itu menghitung angsuran PPh pasal 25 bulanan tahun pajak 2017 dengan asumsi semua penghasilan adalah penghasilan teratur, maka angsuran PPh pasal 25 sebulan tahun pajak 2017 dihitung sebagai berikut. Penghasilan sebagai dasar penghitungan angsuran sama dengan Rp1.167.645.000. Kompensasi kerugian tahun 2017 tidak terdapat sisa rugi jadi 0. Penghasilan kena pajak sama dengan Rp1.167.645.000. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas Rp4.800.000 ditambah Rp18.524.815.000
dikali 1.167.645.000 sama dengan 302.550. Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas 1.167.645.000 dikurangi 302.550.000 sama dengan 865.095.000. PPh terutang tahun 2016 50% dikali 25% dikali 302.550.000 sama dengan 37.818.750 rupiah. 25% dikali 865.095.000 sama dengan 216.273.750 rupiah. Total PPh terutang tahun 2016 adalah 254.092.500. Kredit pajak PPh Pasal 22 135.625.000 PPh Pasal 23 2.650.000 PPh Pasal 24 53.522.215. Total kredit pajak tahun 2016 191.797.000. Dasar penghitungan angsuran 62.295.285 rupiah. Angsuran PPh Pasal 25 sebulan tahun 2017 62.295.285 rupiah dibagi 12 bulan sama dengan 5.191.274 rupiah. Dengan asumsi 1. PT Perdana menyampaikan SPT tahunan PPh pada tanggal 25 April 2017 yaitu 5 hari sebelum batas akhir penyampaian SPT. 2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Desember 2016 adalah 5 juta atau 60 juta dibagi 12. Nomor 3, pada bulan Juli 2017 diterima surat ketetapan pajak yang menyebutkan bahwa angsuran PPh bulanan adalah 6 juta. Sehingga perusahaan pajak bulan Januari sampai dengan Maret 2017 adalah 5 juta. SSP hanya dibuat bulan Januari sedangkan bulan Februari dan Maret dianggap sama. Angsuran pajak bulan April sampai Juli 2017 adalah 5.191.274 rupiah sesuai perhitungan dalam SPT tahunan 2016. Angsuran pajak bulan Agustus sampai dengan Desember 2017 adalah 6 juta sesuai surat ketetapan pajak yang terbit pada bulan Juli 2017. Contoh SPT tahunan wajib pajak badan. Nomor 1, itu merupakan induk SPT. Nomor 2, itu merupakan lampiran 1 pada SPT tahunan wajib pajak badan. Nomor 3, itu merupakan lampiran 2 SPT tahunan wajib pajak badan. Nomor 5, merupakan lampiran 3 SPT tahunan wajib pajak badan. Nomor 6, merupakan lampiran 4 pada SPT tahunan wajib pajak badan. Nomor 7, lampiran 5 merupakan SPT tahunan wajib pajak badan. Nomor 8 merupakan lampiran 6 SPT tahunan wajib pajak badan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.